Jumpa kembali di MT Journey Life Story Inspiration of Life dengan tema kedewasaan rohani membuat tidak berhenti menjadi pelaku firman saja, tetapi belajar jadi pemberita firman Tuhan. Dari kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 15 dan kitab Matius pasal 6 sampai 16 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 34. Judul tema pagi ini teman-teman, kedewasaan rohani membuat tidak berhenti menjadi pelaku firman Tuhan saja. Maksudnya teman-teman, banyak orang-orang yang berasumsi bahwa untuk melakukan firman Tuhan ya cuman sebatas bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi lupa bahwa Tuhan mengharapkan sekali apabila kita sudah mampu melakukan firman Tuhan. Tuhan juga mengharapkan agar kita bisa menjadi bukan hanya pelaku firman Tuhan, bukan sebagai konsumen firman Tuhan, tapi Tuhan ingin sekali kita bisa menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan itu kepada sesama kita, agar sesama kita bisa dapat mendapatkan keselamatan akhirat seperti yang kita dapat waktu melakukan firman Tuhan, teman. Syukur-syukur apabila orang sesama kita yang diberitakan firman Tuhan oleh kita, syukur-syukur juga selain menjadi pelaku firman, mereka juga bisa tergerak untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman juga gitu. Dengan caranya praktis teman-teman. Bagi kita-kita yang di dunia sekuler, di dunia usaha gitu, parameter kita melakukan firman Tuhan adalah bukan berkhotbah gitu atau bagaimana, tapi kita bersaksi atas apa yang terjadi dalam hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Tuhan menginginkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, pemberitaan kebenaran firman Tuhan untuk orang-orang seperti yang di marketplace, di dunia sekuler, seperti pengusaha atau orang karir atau mungkin buruh gitu. Ya itu sebatas itu teman, bukan berkhotbah, bukan mengajar teori-teori rohani gitu, tapi ya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan teman-teman. Ya melalui pengalaman hidup kita bersama Tuhan dan juga di dalam firman Tuhan teman. Intinya itu teman-teman. Coba saya bacakan teman-teman di kitab Matius. Teman-teman cari kitab Matius pasal 6 teman. Ayat 1 sampai 5 ayat 1 sampai ke 4. Judul perikopnya teman-teman, hal memberi sedekah. Judul perikopnya itu hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Tuhan Allahmu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Kalau kita nampang gitu ya, upahnya dari orang-orang yang menonton kita teman-teman. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi apabila tersembunyi, orang-orang tidak melihat teman-teman, tapi Tuhan kan melihat gitu. Jadi ini yang kita harapkan, sedekah yang benar itu seperti itu teman-teman. Nah ini kita kalau diinspirasi saya teman-teman, Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Karena kurang mengenal dan mengerti akan perintah dan peraturan firman Tuhan, maka orang berkeyakinan, maksudnya orang berkeyakinan itu orang yang kurang benar pengenalan akan firman-Nya, akan pribadi Tuhan-nya gitu. Tapi merasa bahwa sudah mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi orang berkeyakinan seperti itu. Maka orang berkeyakinan menganggap Tuhan sepertinya dewa atau manusia saja. Jadi menyamakan Tuhan itu seperti dewa atau manusia gitu. Yang mana pengenalan pengertian dibuat dengan asumsi, pikiran dan perasaan serta kehendak dirinya sendiri gitu. Semua ini terjadi karena tidak ada perintah dan peraturan hukum dasarnya. Salah satunya adalah perihal tata cara sedekah gitu. Jadi karena mereka nggak ngerti tata cara sedekah, ya akhirnya mereka cuma dengan pikiran perasaan sendiri bahwa kalau kelihatan atau kalau ditonton orang itu, jadi akhirnya Tuhan seperti melihat itu gitu. Nah ini yang salah besar di situ teman-teman. Kalau kita lanjut di kitab Matius pasal 5 teman-teman, pasal 6 ayat 5 sampai 8 gitu. Perikopnya berjudul hal berdoa.
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang, supaya mereka dilihat orang. Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Tuhan Allahmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya gitu. Dan ini kalau diinspirasi saya di kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8, begitu juga hal berdoa, tidak beda jauh dengan hal bersedekah. Kedua hal tersebut orang orang berkeyakinan lebih suka untuk dipamerkan kepada orang-orang banyak, baik dari jumlahnya dan juga dari penampilannya, bahkan dari pernyataan-pernyataan keyakinannya gitu. Nah ini kalau orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, baik bersedekah maupun berdoa gitu. Saya coba lanjut lagi teman-teman, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Karena itu berdoalah demikian, Tuhan yang ada di sorga, dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Tuhan Allahmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Tuhan Allahmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah ini kalau diimpresi saya teman-teman, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15, Nabi Isa ajarkan kepada kaum Nasrani doa kepada Tuhan dengan judul yang singkat, yakni Bapa kami, atau diuniversalkan menjadi Tuhan kami gitu. Dimana inti dari doa tersebut berisi pengampunan kepada sesama kita agar Tuhan juga mengampuni kita. Jadi kunci doanya teman-teman hanya bagaimana kita belajar mengampuni sesama kita sehingga Tuhan juga mengampuni kita. Itu dosa intinya, doa intinya itu teman-teman. Nah saya coba lanjut di pasal 16 teman ya. Di pasal 6 ayat 16. Hal berpuasa perikopnya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Tuhan Allahmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini kalau diimpresi saya teman-teman, kitab Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Pada umumnya jika orang mendapat permasalahan, orang akan lakukan sedekah dan doa. Tetapi jika permasalahan atau jika niatan sesuatu dikabulkan penting, maka orang akan melakukan puasa juga gitu sebagai cara mendongkrak iman kita kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang orang tidak cuma cukup bersedekah aja teman-teman, orang juga berdoa, bersedekah, dan bahkan berpuasa teman. Jadi makna puasa itu seperti itu teman. Jadi seperti tambahan energi, vitamin gitu untuk bisa lebih beriman gitu yang kita hadapi dalam permasalahan kita gitu. Nah ini saya coba lanjutkan lagi teman-teman. Ini cerita ayat 19 teman-teman sampai 24 ya. Perikopnya judulnya hal mengumpulkan harta gitu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya gitu ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat
karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya gitu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu gitu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon gitu. Mamon itu harta benda atau uang, teman, kalau secara Nasrani gitu. Nah, kalau saya bacakan inspirasi saya di kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24, teman-teman. Hal mengumpulkan harta, Tuhan selalu ingatkan, harta dunia itu fana, harta surga yang kekal. Dan Tuhan ingatkan, jika kita memilih keduanya, maka salah satu akan dikorbankan. Tidak berbeda antara kita memilih mamon atau memilih Tuhan. Jadi kalau kita memilih dunia atau rohani gitu ya, dunia atau akhirat, pasti nanti seperti ujung-ujungnya, teman-teman, kita itu juga akan disudutkan seperti memilih Tuhan atau mamon gitu, atau mamon memilih mamon atau Tuhan. Itu yang tidak mungkin, teman. Tuhan berkata bahwa di dalam firman-Nya, yang namanya pilihan Tuhan atau mamon atau Tuhan, itu pasti bertentangan, teman. Pasti bertolak belakang. Jadi tidak mungkin apabila kita mau milih mamon, ya mamon saja menjadi orang duniawi gitu. Kalau kita memilih Tuhan, ya kita menjadi pola-pola rohani gitu. Itu yang terjadi di kitab Matius pasal 6 ayat 19-24 seperti itu, teman. Nah, ini perikop terakhir, teman-teman, dari kitab Matius pasal 6 ayatnya 26 sampai 34, teman-teman. Judul perikopnya hal kekhawatiran gitu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan Allahmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu gitu? Firman katakan begitu, teman-teman. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah gitu. Akan tetapi Tuhan Allah di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila teman-teman selalu meributkan was-was, khawatir, takut gitu akan makan, minum, dan pakaian. Yaitu tandanya berarti menurut firman Tuhan kita tidak mengenal Tuhan Allah gitu. Kita harus sadar itu karena kita tidak mengenal firman Tuhan Allah gitu, teman-teman. Semua itu cari bangsa-bangsa gitu yang tidak mengenal Allah. Nah, ini yang teman-teman hati-hati gitu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau dari versi saya itu carilah Tuhan secara pribadinya dan kebenarannya adalah firman-Nya, teman-teman. Ya, bagaimana kita harus mencari pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allahnya gitu. Maka semuanya itu kan ditambahkan kepadamu. Nah, ini ditambahkan itu beda loh, teman-teman. Kalau kita bicara mencari Tuhan pribadi dan firman Tuhan Allah, firman Tuhan katakan harus mencari gitu. Kita harus proaktif mencari. Tapi kalau bicara mencari tambahannya itu bukan mencari, teman-teman, tapi hanya ditambahkan gitu.
Jadi di sini dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu ya hal-hal duniawi teman-teman akan ditambahkan kepada kita. Tanpa kita harus mati-matian mencari, memprioritaskan mencari duniawi di atas prioritas mencari Tuhan pribadi dan firman Tuhannya. Ini yang teman-teman mesti camkan itu. Ayat 3-3-nya teman, Matius pasal 6 ayat 3-3. Ayat 3-4-nya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ini total saya udah bacakan kitab Matius pasal 6 teman-teman, dari 1 sampai 34 ayat 1 sampai 34. Nah ini saya pengen coba pertajam teman-teman, khususnya di ayat 33 teman. Ada sharing dengan teman saya, dengan teman rohani saya, kupas, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah ini kalau saya diinspirasi saya teman-teman, ini sekali kita kupas Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran hidup akan dialami jika kita tidak kenal dan tidak mengerti akan firman Tuhan, khususnya Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu Tuhan dan firman-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita gitu. Nah kalau kita coba kupas lebih dalam teman-teman, kita seperti yang kemarin sharingkan dengan teman rohani saya gitu ya. Ternyata kalau menurut versi saya itu ayat Matius pasal 6 ayat 33 itu kalau menurut inspirasi saya terbagi dua teman-teman. Satu, keselamatan akhirat dan dapatkan Tuhan bagi diri kita ya sendiri sebagai pelaku firman. Jadi apabila tetaplah cari dahulu Tuhan dan firman-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Seolah-olah ada kesan orang berhenti teman-teman, bagaimana istilahnya mendapatkan keselamatan akhirat dan dapatkan Tuhan gitu di dalam surga ya bagi diri kita sendiri loh. Jadi buat egonya kita sendiri sebagai pelaku firman. Itu yang pertama teman. Jadi kita hanya sebagai pelaku firman. Tapi teman-teman lupa gitu bahwa Tuhan katakan apabila kita sudah menjadi pelaku firman dan kita mau menjadi alat Tuhan gitu. Ya ini yang kedua teman-teman. Bagaimana kita mendapatkan poin satu, bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat dan dapatkan Tuhan Tuhan bagi diri kita sendiri, bagi ego kita sendiri gitu sebagai pelaku firman. Ya selain mendapatkan poin satu tersebut, dan ya ini Tuhan harapkan kita memberitakan firman agar dapatkan tambahan berkat duniawi dan akhiratnya gitu, duniawi di dalam dunia ini dan juga akhiratnya nanti gitu. Jadi teman-teman kalau sampai sudah lebih dewasa rohani gitu, yang namanya kita diharapkan Tuhan itu adalah pertama jelas Tuhan ingatkan keselamatan kita. Untuk kita bisa selamat itu berarti kita sendiri gitu, kita egois ya harus melakukan firman Tuhan gitu. Tapi Tuhan juga ingatkan ya, itu kan kalau kita melakukan firman sendiri itu kan kita sebagai konsumen firman teman-teman. Karena teman-teman yang lain, entah itu teman rohani yang lebih senior atau mentor rohani atau rohaniawan gitu, atau membaca firman Tuhan, ya akhirnya kita dapat pengertian bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan teman, ya kita mendapatkan keselamatan akhirat yang Tuhan janjikan gitu. Kita juga mendapatkan damai sejahtera di akhirat. Kita juga mendapatkan Tuhan di dalam surga di akhirat nanti bersama kita. Itu secara ego sendiri teman-teman. Tapi Tuhan katakan apabila kita ingin lebih daripada itu, kita tidak hanya berhenti menjadi konsumen firman, tapi kita harus menjadi produsen firman. Nah menjadi produsen firman itu adalah menjadi alat Tuhan, bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Meskipun kita di dunia sekuler atau di marketplace, kita sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh sekalipun, ya kita bisa teman-teman memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan bersaksi akan apa pengalaman hidup kita bersama Tuhan dan di dalam jalan firman Tuhan teman-teman. Sehingga firman Tuhan itu menjadi peta kebenaran hidup benarnya kita, dan yang namanya roh Tuhan itu harus dihidupkan teman, sebagai kompasnya gitu, kompas kebenaran hidup. Sehingga kita harus memiliki firman Tuhan sebagai jalan kebenaran hidup kita, sebagai peta kita, dan juga kita harus memiliki roh Tuhan teman, menghidupkan roh Tuhan sebagai kompas kebenaran hidup kita untuk mencapai yang dipetakan tadi teman-teman. Nah ini jadi kembali lagi, kalau kita sudah bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara bersaksi,
kepada teman pengusaha atau orang karir atau si buruh ini, ya kita sudah bisa mendapatkan berkat dua-duanya teman-teman. Jadi berkat kita sebagai konsumen firman, dan kita juga menjadi berkat menjadi produsen firman teman, yaitu menyelamatkan diri kita sendiri sebagai pelaku firman dan menyelamatkan si sesama kita juga yang kita beritakan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.